Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin bibalin la tubda aw la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap kebaikan, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka kurang keberkahannya, terputus. Maka bismillah ini, Pak, ini penting sekali. Sebelum melakukan aktivitas apapun, utamakan bismillah. Kalau di pabrik ada himbauan utamakan keselamatan. Kalau di kereta ataupun di bis, utamakan orang tua ataupun ibu hamil. Maka Islam mengajarkan apa? Setiap aktivitas kita utamakan Bismillahirrahmanirrahim. Kolam untuk menulis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kali ditulis oleh kolamnya Allah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman alaihi salam mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Itu pun suratnya pertama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkat Bismillahirrahmanirrahim, maka takluklah kerajaan Ratu Bilqis, baik itu dari manusianya itu sendiri ataupun dari jin sebangsanya, bahkan angin dan hewan yang ada di satu kawasan Ratu Bilqis ini takluk tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Sahibul Hajat, Sahibul Bait ini ada rencana sepertinya bikin warung sini, Pak, ya. Maka jangan lupa kalau perlu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, biar kalau ada orang mau utang takluk, Pak, nggak jadi utang. Tapi yang ampunnya nanti ternyata pembelinya ternyata tidak hanya pakai Bismillah, pakai Al-Fatihah, akhirnya utang juga. Bismillah perlu sekali. Yang kami muliakan Imam Masjid Besar Nur Ustadz Haji Hendra Zakaria BAMA, dan Sahibul Bait juga yang kami muliakan sekeluarga, ataupun kepada orang tua kami, ketua adat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama dan gelarnya yang selalu kami hormati, dan Bapak Ibu hadirin jamaah silaturahim, jamaah tahlil yasin, yang semoga dengan asbab kita kumpul-kumpul ini tambah kebaikan kita. Amin. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya salah satu sifatnya adalah sifat asy-syakur. Dan itu berkaitan atau berhubungan dengan acara pada malam hari ini, yang mana Sahibul Hajat, Sahibul Bait, Bapak Hadi sekeluarga ini sedang melakukan ataupun mengadakan acara tasyakuran
ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbagi. Amma bi nikmati rabbika fahaddits. Maka nikmat Tuhanmu fahaddits, ceritakan. Kalau saya lebih mendukung ulama ahli tafsir mengatakan ceritakan plus maksudnya apa? Berbagilah. Punya kenikmatan banyak diceritakan nggak berbagi, orang panas dengerin. Rumah saya baru Pak. Oh baru. Dalam hatinya Allah rumah baru. Paling hasilnya itu paling hasil. Tapi kalau diundang makan, ayo Pak ke rumah saya. Sudah duduk ada teh, ada jamuan seperti ini. Apalagi sebelum melewati pintu utama kita tahu deretan-deretan yang belum dinikmati. Nah itu mau Pak Hadi ngomong apapun, rumah ini baru, rumah ini seperti ini, kita tenang, nggak panas dengarnya. Kenapa? Perutnya penuh. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhan fahaddits, ceritakan, ceritai sambil berbagi. Maka sifat Allah yang mulia asy-syakur itu alim ulama mengatakan ada 3 maknanya. Yang pertama asy-syakur adalah memuji perbuatan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur. Apa maksudnya? Selalu memuji hamba-hambanya yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau beramal seperti apapun, sekecil apapun, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka asy-syakur ini makna yang pertama adalah memuji perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka alim ulama juga katakan memuji ini syaratnya pun ada 3. Memuji perbuatan baik ini syarat perbuatan baik yang layak, yang patut untuk dipuji 3 syaratnya. Apa? Pertama dilakukan dengan keadaan sadar. Kedua dilakukan dalam keadaan tanpa paksaan alias rela. Dan yang ketiga, perbuatan itu adalah perbuatan baik. 3 perkara ada dalam 1 amalan, maka itu layak untuk dipuji. Ngaji Qur'annya rajin, sadarnya sadar, tapi ternyata karena dipaksa, itu pun tidak patut untuk dipuji. Nggak dipaksa, rela, tapi melakukannya apa? Baca Qur'annya habis nenggak topi miring, kira-kira gimana? Nggak sadar, nggak akan ada pahala, bahkan dosanya berkali-kali lipat. Ataupun itu sadar dilakukan, dan itu tanpa paksaan, tapi perbuatannya bukan perbuatan baik, maka itu pun tidak layak untuk dipuji. Maka ilmu ulama menasihati kenapa kok kita ini diberikan apapun kondisi dalam kehidupan kita disuruh untuk memuji, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena hakikatnya apa-apa yang datang dari Allah ini adalah suatu kebaikan. Hanya mata pandangan kita ini saja yang menilai sesuatu itu adalah keburukan. Innallaha thayyib, Allah ini baik, maka sumbernya dari Allah pasti baik. Nah, kenapa dikasih bencana pun kita suruh bersyukur, kenapa? Karena hakikatnya bencana itu pun ada, itu sebenarnya suatu kenikmatan supaya kita tambah sadar, tambah ingat, tambah dekat, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asy-syakur di sini ataupun syukur ini memiliki makna apa? Kalau diibaratkan binatang yang gemuk, itu dia gemuk tanpa makan yang banyak. Binatang gemuk tanpa minum yang banyak. Apa maksudnya? Kalau itu diletakkan dalam diri kita ini sering-sering memberi, dan anggaplah pemberian kita walaupun banyak itu baru sedikit. Dan ketika kita menerima, walaupun itu penerimaan dari orang lain, dari Allah itu sedikit terlihatnya, anggaplah itu adalah suatu pemberian yang banyak. Kenapa orang sekarang kurang bersyukur? Karena dia sudah memberi, tapi anggapannya saya sudah memberi ini kok, saya sudah bantu itu kok, saya sudah kurban kemarin kok, saya sudah sedekah tahun lalu kok. Padahal apa anjurannya syukur? Memberi walaupun banyak, anggaplah itu sedikit. Menerima meskipun sedikit, anggaplah itu banyak. Begitu kan juga dengan Allah. Allah ini Pak, Allah ini tahu kita ini beramal, ya Allah. Sholat hanya 5 waktu, itu saja sampai ada apa? Ada syairnya apa?
subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketidur. Ada pengalaman? Ya ada. Ada tuh orang. Pengalaman? Bukan. Maksudnya pengalaman teruskan. Apal. Itu saja Allah sudah bersyukur sekali. Apa maksudnya? Kamu mau mengingat aku dengan tertib 5 waktu, apalagi tambah dengan berjamaah, ilmunya sholat didapat, maka itu Allah Subhanahu sudah sangat bahasa kalau kita ini senang sekali. Apalagi kita meluangkan lagi dengan sholat sunnah, dengan sholat tahajud dan lain sebagainya. Allah itu maha bersyukur. Sedikit hambanya beri, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih dengan berlipat-lipat kan. Bahkan metode ataupun kalkulasi beramal, 1 kali beramal lipat gandanya 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas melipatkan sesuai dengan kehendaknya. Maka makna yang kedua syukur, syakur sifatnya Allah yaitu yang ketiga membuka makna. Membuka? Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini kalau kita benar-benar bersyukur, kita akan buka, kita akan bahasanya pamerkan dengan baik kepada manusia. Ini loh nikmat Allah. Padahal Pak Hadi sekeluarga bisa saja, ini rumah sudah dibeli, ini rumah sudah dibangun, langsung ditempati, langsung buka usaha, bisa saja orang ramai juga. Tapi Pak Hadi ini ya alhamdulillah Pak, beliau juga aktif di majelis taklim. Jadi tahu rasa bersyukur apa? Membuka. Ini loh rumah saya undang makan, silaturahmi, baca tahlil, baca yasin. Ini loh kenikmatan yang sesungguhnya. Ini. Maka kita berusaha untuk mewujudkan syukur itu 3 perkara. Insya Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu hadirin rahimahullah, kita ini di dunia ini bukan diciptakan untuk dunia, Pak. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum bil akhirah. Dunia memang untuk kita, tapi kita bukan untuk dunia. Kita untuk siapa? Untuk apa? Untuk Allah. Untuk apa? Untuk surga, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau mau ditelusuri Pak, kita ini gen-gennya keturunan dari Nabi Adam. Walaupun mungkin kakek, bukan mungkin lagi, kakek kita berbeda, suku kita berbeda mungkin. Tapi kalau diruntut-runtut siapa? Kakek moyang kita, Nabi Adam alaihis. Pertama kali tinggal di mana? Di surga. Maka kita ini apa? Keturunan orang surga. Meskipun lahirnya di Sinjai, meskipun lahirnya di Jawa, di Sumatera, tapi kita ini keturunan orang surga. Ada keturunan Arab di Indonesia, lahirnya pada di Jakarta. Tapi ketika bilang keturunan Arab, ada keturunan Tionghoa, Cina di Jakarta. Tapi orang nyebutnya apa? Itu mata sipit itu. Itu keturunan Cina. Padahal lahirnya bahkan kakek neneknya itu lahirnya di Indonesia. Jadi itu pun belum tentu mau balik lagi ke Cina, karena mungkin sudah nggak punya keluarga di sana walaupun satu suku. Begitu juga kita lahir di dunia, tapi kita gennya ini keturunannya keturunan surga. Allah ini merencanakan kita untuk kembali ke surga. Tapi jangan GR dulu, ini masih rencana. Nggak semua. Ada syarat ketentuan berlaku. Tentang saya loh keturunan surga. Pamer kepedean nanti ujung-ujungnya malah ke neraka dulu ataupun abadan. Alhamdulillah ini. Dan kita akan masuk surga pertama kali dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Kenapa? Karena kita punya ketua yang mulia. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketuanya mulia, orang dalam Pak, ada orang dalam Pak. Cepat kita masuk surga. Bahkan haram umat-umat terdahulu masuk surga sebelum umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya ketua. Tapi harus tahu kalau kita mau ikut ketua, kita harus dekat sama ketua. Apa syaratnya? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Siapa yang menguri-uri bahasa Jawanya, menghidupkan sunnahku, berarti ia tresno, cinta kepadaku, kata Rasulullah. Barang siapa cinta kepadaku, bersamaku di dalam surga. Ngaku katanya punya ketua ini organisasi, tapi nggak pernah jumpa, bahkan malah menjelek-jelekan organisasinya. Nah itu bukan tipe anggota yang baik. Maka kita punya ketua
Apa supaya kita dekat, supaya kita bisa masuk surga bersama Rasulullah? Menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnah yang terbesar? Sorban sunnah, baju gamis, baju putih sunnah. Banyak sekali sunnah. Tapi yang paling utama apa? Menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu kita bisa tahu mana sunnah, mana bid'ah, mana haram, mana wajib, mana mubah, mana makruh. Kita akan tahu. Patokannya apa? Kita mau menuntut ilmu. Oleh karena itu di sini saya tidak panjang lebar, Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Saya hanya akan menyampaikan. Cuma jangan tertipu Pak. Kalau ada orang ceramah bawa mic bilangnya hanya itu hanya berarti ya beranak hanya. Ini saya hanya 5 menit, ini ujung-ujungnya 5 kali 5, 25 menit. Saya hanya menyampaikan nasihat Jibril, malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Aishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu wa amal ma syi'ta fa innaka laqi." Paham salah ya? Belum ya? Artinya ya belum. Artinya apa? Kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, "Aishma syi'ta, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah engkau ini juga akan mati." Yang pertama. Yang kedua, cintailah siapa saja sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengan orang yang dicintai. Yang terakhir, beramallah sesukamu, sekehendakmu. Saudara dewe terserahlah. Tapi ingat, itu nanti ada balasan. Maka 3 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani. Yang pertama Pak, hiduplah sesukamu, tapi ingat bahwa kamu ini akan mati. Ini kalau nggak orang sendiri Pak, saya nggak kasih bocoran Pak. Tapi orang sendiri ya. Pokoknya saya setiap ada kesempatan ngomong Pak pakai mic, saya bilang ini orang sendiri Pak. Jadi ini rahasia Pak ya. Pokoknya hanya kita saja yang tahu Pak. Karena saya pas kemarin ada kajian juga, saya bilang itu rahasia juga. Ada yang katakan rahasia umum. Jadi ya itu sudah umum. Hiduplah kamu, tapi ingat kamu ini akan mati. Maka kalau panjenengan kita pengen Pak untuk hidupnya awet, hidupnya panjang, umurnya panjang, apa? Maka kuncinya satu, harus hidup ini diperjuangkan. Hidup harus diperjuangkan. Maka kalau disingkat supaya enak Pak, rumus yang pertama, hidup harus diperjuangkan. Maksudnya nanti kalau kiat-kiatnya lupa itu Pak Hadi 1, Pak Hadi 2, Pak Hadi 3. Pertama, Hadi itu apa? Harus diperjuangkan. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu." Sesungguhnya kami ini yang menghidupkan kalian setelah mati, dan kami akan catat apa-apa yang pernah kalian perbuat yang terdahulu, wa atharu, dan apa-apa yang ditinggalkan ketika mati. Makanya kalau kita pengen hidupnya awet, dalam arti bukan umurnya panjang, apa? Kita berjuang menjaga wajah. Siapa mau bersungguh-sungguh kata orang Arab, maka pasti akan mendapatkan apa dari hasil usaha. Termasuk rumah ini. Nggak mungkin Pak Hadi datang langsung bisa dapat ataupun bisa beli bangun rumah ini. Ini pun berdiri di atas apa? Keringat perjuangan. Maka kalau kita mau umurnya panjang, kita berjuang. Sudah kasih contoh saja lah. Pak Soekarno Pak, tahu Pak Soekarno? Kapan tahunya Pak? Sudah kenal kan? Sudah meninggal. Nah, sudah meninggal. Orang ini sudah meninggal, namanya masih hidup. Ini namanya orang apa? Awet umurnya, awet hidupnya. Seakan-akan beliau masih ada. Bapak proklamator Indonesia. Bahkan Pak Soekarno Pak, fotonya saja dijual di warung-warung itu laku Pak. Kalau kita foto coba selfie,
cetak di banner, jual di pasar. Siapa mau beli? Istrinya aja males mau beli. Ya pun uang. Padahal orangnya sudah tidak ada, tapi masih hidup namanya. Sudahlah, kalau mungkin ada yang nanti dengan Pak Soekarno, lanjut kita Pak Soeharto. Ada tahu Pak Masjid Pancasila? Apa ketika kita lihat Masjid Pancasila yang terpikir? Ini pengorbanan hasil dari apa? Kepemimpinan Pak Soeharto. Oleh karena itu kalau kita mau Pak, kita mau hidupnya lama, dalam arti nama kita masih dikenang, maka berjuang. Apa berjuang? Mungkin di daerah sini kesemangatan, ataupun di daerah lain juga. Apa yang kira-kira di sini belum ada? Oh, kajian fikihnya, oh kajian zikirnya, oh kajian apalagi agama. Maka kita sebagai pelopornya, penghidupnya Pak, nggak usah pandang-pandang jamaah cuma 1, 2, 3, itu urusan nanti. Yang penting saya mau beramal, apa yang kira-kira daerah ini butuh dihidupkan. Maka itu nanti kalaupun kita meninggal Pak, namanya pasti yang akan dikenal. Siapa sih yang mendirikan SDIT Thoriqul Jannah? Siapa sih itu pendiri Masjid Agung Sinjai? Pasti yang disebut namanya, padahal orangnya sudah tidak ada. Ini awet seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ini berbuat buruk, awet juga namanya. Awet juga namanya. Oleh karena itu mari, kalau kita mau hidup sesukanya boleh, tapi kita akan mati. Rumusnya apa supaya hidup kita awet? Maka berjuang. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja yang kamu inginkan, yang kamu cintai. Tapi ingat, kamu pasti akan berpisah. Maka rumus yang kedua Pak, itu rumusnya Pak Hardi 2. Apa? Rumusnya harus diusahakan. Apa maksudnya? Kalau kita ngaku cinta kepada keluarga kita, cinta sama istri kita, cinta sama anak kita, gunakan anak istri keluarga kita untuk apa? Untuk perkara yang diridhoi oleh Allah. Supaya apa? Supaya sama-sama berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nanti pisah di dunia, tapi nanti akan hakiki kekal bersama di akhiratnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci kedua, usaha. Harus diusahakan. Kalau kita ngaku cinta Pak, kita harus mengusahakan sesuai dengan apa keperluannya. Kata alim ulama, rezeki kita itu Pak, itu ada 3. 2 yang memang punya kita, 1 yang belum tentu itu punya kita. Apa yang pertama? Perkara sesuatu yang sudah kita makan sampai ke perut, itu sudah pasti rezeki kita. Apapun yang kita makan, kalau sudah sampai perut, nggak ada Pak namanya maling apa? Bedah perut kita nggak ada. Tapi kalau sudah sampai perut aman. Tapi kalau ibu-ibu punya emas cincin, kalau khawatir dijambret di pasar, ditelan, di perut nggak ada yang namanya rampok kalau nggak ada. Apalagi kalau sampai udah keluar Pak, wah sudah pasti aman itu. Bahkan nggak ada orang yang ngaku-ngakuin punya saya. Maka kalau yang sudah sampai di perut pasti itu rezeki kita. Yang kedua, sesuatu yang kita sedekahkan, kita gunakan sesuai dengan keperluan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun pasti punya kita. Yang ketiga, rezeki apa? Yang bukan ataupun belum tentu itu punya kita. Rezeki yang ada pada tangan kita, yang ada di saku kita, yang ada di rekening kita, itu belum tentu punya kita. Kambing Pak yang ada di kandang itu bisa jadi punya Pak dokter Pak. Nah, hati-hati. Loh kok bisa? Iya, pas mau berobat gak ada uang, kambing jual. Nah, deposito tabungan di bank belum tentu itu punya kita. Bisa jadi itu punya orang jahat yang dirampok malah. Maka itu belum tentu punya kita. Maka yang awet apa? 2 perkara, ataupun yang aman 2 perkara. Dan yang paling abadi apa? Sesuatu yang sudah kita infakkan untuk keperluan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, wa'mal ma syi'ta, beramalah sesukamu, tapi ketahuilah bahwa nanti pasti ada perhitungannya. Ini rumus yang ketiga, Pak Hardi 3 apa? Harus
berbuat kebaikan. Bebas Pak, ngasal-ngasal namanya. Gampang loh Pak gini Pak. Berapa hari? Nah, sampai nggak bisa tidur Pak pas sholat. Gara-gara ini. Pas sholat nggak bisa tidur. Nggak gampang. Menurut saya Pak bukan mempermainkan nama sampean ya. Ini pokoknya gas panang lah. Ngepas. Harus dibuat kebaikan. Apa maksudnya? Hidup itu supaya kita nanti hisabnya ringan, bahkan bisa nanti hisabnya bisa dipermudah oleh Allah. Apa? Kita berbuat baik. Karena orang baik itu Pak, itu manfaatnya banyak sekali. Bahkan ini perintah Allah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan pahalanya tidak ada lain kecuali kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali itu. Tidak ada balasan untuk orang baik kecuali itu kebaikan. Dan ciri kebaikan yang paling utama Pak, terlisan ataupun terucap dari lisan kita. Karena hati pusatnya kebaikan dan mulutnya ataupun mulut kita ini adalah pintu. Kalau diibaratkan botol ya tutupnya. Sehingga apa yang ada dalam hati kita itu yang kita ucapkan. Makanya kita ini ucap yang baik-baik Pak. Karena itu salah satu tanda isi hati kita. Kata alim ulama, hati ini wadah, punya alirannya, telinga, mulut, mata, dan perbuatan kita ini pintu daripada wadah hati kita. Tapi yang paling utama lisan kita. Makanya ketika di mana-mana, jangan lupa kita sertakan Allahu Akbar. Allah, sebut Allah, mau seperti apapun. Mau kita senang, mau subhanallah, mau masya Allah, mau alhamdulillah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu termasuk zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat musibah, ya Allah. Dapat kenikmatan, ya Allah. Cucunya datang, ya Allah. Megang sendok mau makan, tumpah, ya Allah. Ya alhamdulillah sudah boleh. Mumpung tumpahnya satu. Tapi sebut ya Allah, baru nanti ketika mati, ya Allah, yang diucapkan adalah Allah. Sudah tanda-tanda masuk surga. Tapi kalau orang ketika ada apa-apa, ada musibah, cucunya datang, pas mati. Ini termasuk jamaah Majelis Taklim Mak Lampir dan sekutunya. Pas mati, Ini kan apa? Kan ucapan. Dan satu mahfum hadis Rasulullah SAW bersabda, manusia orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, orang baik itu Pak, selain lisannya baik mengucapkan baik, dia pun akan mendapatkan omongan-omongan baik dari orang yang lain. Bahkan orang nggak tega mau mencaci, mau menghina itu nggak tega kalau orang baik. Pindah rumah, semua pindah rumah. Itu rumah siapa sih Pak? Kok mewah sekali itu? Itu loh rumahnya Pak Hadi. Kok bisa mewah sekali? Ya wajar, namanya juga orang usaha dari dulu, sungguh-sungguh, sabar. Begitu juga kalau ada rumahnya orang miskin tapi orangnya baik, yang diucapkan baik. Itu rumah siapa sih itu belakang kamu? Itu rumahnya Pak ini. Mas Tri. Kok bisa kayak gitu? Ya namanya orang baik itu banyak ujian. Tapi kalau orang buruk Pak, mau kaya mau miskin Pak, itu rumah siapa? Itu rumahnya Pak Fulan. Kok bisa kayak gitu? Saya sudah curiga gitu. Saya pernah lihat pulang dari mana itu dia keliling rumah, dia keliling 3 kali. Padahal dia keliling karena rumahnya dikunci Pak. Di dalam, nggak tahu ternyata orang rumah ada di dalam. Begitu apalagi sudah nggak baik, miskin lagi. Itu rumah siapa belakang kamu? Itu rumahnya Pak Fulan itu. Nggak bisa seperti itu. Tahu nggak namanya karma itu seperti itu? Itu kualat itu. Itu orang nggak baik. Gak usah contohkan ke orang lain Pak. Sekarang contohkan ke kehidupan kita suami istri saja Pak. Itu kalau kita punya istri Pak, itu kalau baik walaupun jelek Pak, itu pasti nanti ujung-ujungnya ada baiknya. Istrinya bilang, Pak maaf ya kalau muka saya pas-pasan, bahkan di bawah standar, bahkan kulit saya itu gak putih hitam. Kita bilangnya apa? Gak apa-apa dek, walaupun hitam tapi manis, cocok. Langsung kalau dibilang itu Pak istri kita, sudah apa yang ada di dapur dicuci Pak, bahkan yang bersih dicuci Pak. Nah, piring-piring yang nggak kotor cuci Pak. Begitu bapaknya juga kayak itu, bapaknya walaupun hitam tapi tetap manis. Wah, pokoknya semua dicampuri depan rumah, sampai lahannya orang dicampuri dah.
Wah, mantap. Bahaya. Apalagi memang itu baik, fisiknya baik, orangnya baik, lebih-lebih lagi. Tapi kalau orang buruk, Masya Allah, seumpama keluarganya. Maaf loh mas, pak, saya ini kayak nggak ngerti, tapi hitam boleh saya. Suaminya mau, ya itu menanggapi, nggak apa-apa dik, kamu ini hitam. Siapa yang bilang kamu hitam? Ya nggak, saya mau hitam. Siapa yang bilang kamu hitam? Kamu digosong. Nah, ini kenapa? Karena nggak baik. Maka apapun kalau modalnya sudah baik, selain lidahnya, lisannya mengeluarkan kata-kata yang baik, dia pun akan mendapatkan suatu kebaikan. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang baik? Dengan terbiasa, Pak. Banyak orang tuh tanya sama saya, gimana? Saya sudah sudah lama belajar nggak paham-paham. Paham dengan belajar itu suatu hal yang beda. Sebagaimana khusyuk dalam sholat. Kalau kamu berhenti belajar karena nggak paham, itu seakan-akan kamu ini nggak sholat karena nggak khusyuk. Sholat saja kamu nggak khusyuk itu ya dosa, tapi dosa yang kecil-kecil. Siapa tahu nanti dengan terbiasa sholat akan datang namanya khusyuk. Begitu juga dengan kita. Kalau kita belajar sudah lama-lama terus jalan sampai ngelodok kering, suruh ngulangi Al-Fatihah terjemahannya apa? Nggak tahu, belajar saja. Masalah pahami sudah nanti. Begitu kalau kita mau jadi orang bertakwa, mau kita jadi orang baik, Pak, itu tidak ada cara yang lain apa? Kalau kita kecuali kita terbiasa untuk melakukan suatu kebaikan. Orang yang tata keramanya baik, Pak, suruh marah itu susah. Karena tahu biasanya nggak pernah susah. Bahkan di Jawa ada kromo inggil, bahasa keraton. Itu suruh marah malah lucu, Pak. Ketika marah tajwidnya nggak cocok. Seharusnya mat malah pendek. Seharusnya wakof malah terus saja. Ini karena terbiasa berbuat atau bertutur kata yang lembut. Dan kata Pak Yai kami dijawab, lembutlah kamu dimanapun berada. Karena orang lembut sama orang lembut cocok, orang lembut dengan orang yang tidak lembut itu pun cocok. Tapi kalau orang keras sama orang keras cocok, tapi sama orang lembut enggak. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebenarnya saya sudah menyiapkan materi sampai pukul yang tidak dibatasi. Cuman ya karena memang keterbatasan daripada kemampuan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini, Pak, intinya apa? Intinya ya silahkan cari sendiri apa intinya, guys. Pokoknya itulah ini yang saya bisa sampaikan. Tanpa melangkahi taklim kepada Ustaz kami yang lainnya juga, orang tua kami itu ada di sini. Yang jelas ini saling ingat mengingatkan, kita sama-sama bersyukur. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak akan beriman ataupun imannya ini cacat, tidak sempurna kecuali dia mencintai apa-apa yang ada pada saudaranya sebagaimana apa-apa itu ada dalam diri kita. Maksudnya kalau Pak Hadi sekarang senang punya rumah ini, maka kita wajib, kalau kita ngaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kita pun harus senang. Jangan susah melihat orang senang, jangan senang melihat orang susah. Begitu kalau saya dapat nikmat, kita punya nikmat, Pak Hadi pun wajib senang atas kenikmatan kita. Ini hakikatnya kepemilikannya Pak Hadi, tapi ini pun kenikmatan dari Allah. Apa? Untuk memotivasi kita tambah beramal, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah bisa sampaikan. Apa yang disampaikan sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi modal kita untuk tambah takwa, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manapun, kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.